saya dan suami mencapai kata sepakat untuk mengumumkan kepada anda semua bahawa alhamdulillah saya hamil 4 bulan. Kejutan bahagia luar biasa. Itulah yang kini dirasakan oleh diva negeri jiran Malaysia Siti Nurhaliza. Bagaimana tidak, setelah 11 tahun menanti, akhirnya di tahun 2017 ini, mimpi Siti untuk bisa menimang momongan akan segera terwujud. Tak ayal, Siti dan Datuk Khalid Muhammad Jiwa sang suami pun menyambut calon anak pertama mereka dengan yang serba istimewa. Pekan ini Siti khusus menggelar acara syukuran usia 4 bulan kandungannya, sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah pribadinya di Kuala Lumpur, Malaysia yang bak istana. Dalam acara syukuran tersebut, Siti dan sang suami tidak hanya mengundang keluarga, teman dekat, tapi juga jajaran ustadz untuk bersama-sama melaksanakan sholat hajat sebagai wujud rasa syukurnya. Karena baru di usia 38 tahun, Siti bisa merasakan nikmatnya menjadi calon ibu. Baru saja kami selesaikan tadi majlis kesyukuran, doa selamat, maulud Nabi juga dan sembahyang hajat yang diketuai oleh Ustaz Iqbal, di mana Ustaz yang sentiasa bersama kami sekeluarga. Saya juga nak ucapkan selamat datang pada kaum keluarga, ada ibu saya, ada adik saya, ibu mertua, kakak ipar, kawan-kawan juga yang sama-sama kata mendoakan saya. Well, syukur Alhamdulillah. Beberapa kali syukur Allah dan hajat yang betul lama ya, yang kita pendam, yang kita hajatkan. Uniknya tak banyak yang tahu, jika untuk bisa mengandung, Siti harus melewati perjalanan panjang penuh jatuh bangun. Salah satunya dengan mendatangi klinik khusus untuk kesuburan di Malaysia dan menjalani serangkaian program panjang selama berbulan-bulan agar bisa mengandung. Demi program mendapatkan anak ini, Siti bahkan rela melakukan cuti panjang dari panggung hiburan. Saya jujur menceritakan saya melalui perawatan di satu pusat fertility dan saya membuat keputusan untuk betul-betul berehat, tidak mengambil mana-mana kerja atau aktiviti untuk fokus kepada proses yang saya lalui. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya rezeki pada ketika umur saya 38 tahun ini dalam ulang tahun yang ke-11 perkahwinan saya. Kisah perjuangan Siti Nurhaliza untuk bisa mengandung hingga melakukan cuti panjang dari panggung hiburan itu pun sempat mencuatkan teka-teki publik. Pasalnya, Siti berani menolak dan membatalkan sederet tawaran konser hingga pekerjaan bisnis sejak bulan Juni tahun 2017 lalu tanpa memberikan alasan hingga mendulang geger publik. Pasalnya, Siti mendadak menarik diri dan sama sekali tak muncul di hadapan umum tanpa memberikan penjelasan apapun. Usut punya usut jika Siti Nurhaliza mengalami gejala ngidam yang sulit bahkan menyerang fisik. Ya, tak banyak yang tahu jika sejak dinyatakan positif hamil di bulan Juli lalu, Siti mengalami gejala ngidam unik tak bisa bertemu dengan orang lain dan mengalami masalah dengan kulit wajahnya. Sehingga selain sengaja mundur dari panggung hiburan, rupanya Siti pun benar-benar tak mau keluar rumah akibat gejala ngidam yang dialaminya. Sebelum ini memang saya ada banyak undangan, saya tolak dan saya tak boleh beritahu sebab apa dan tanda tanya mengenai keputusan saya untuk berehat sejak 4 bulan lalu. Siti alami kulit wajah Siti memang teruk sangat. Dia jadi kasar. Kemudian itulah itu normal lah kan, ibu mengandung kadang-kadang dia ada kesalahan yang berbeza. Kesalahan Siti tu memang Siti betul-betul tak nak jumpa orang kan. Kecuali lah family tak nak jumpa pula.
So, alahan-alahan tu Siti barulah dapat nikmat rasa sebenarnya macam mana. Uniknya, kini ketika kandungan Siti Nurhaliza telah melewati masa trimester awal pun, Siti tak kunjung mau muncul dan kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai penyanyi dan beristirahat di rumah menyisakan tanya. Mengandung di usia 38 tahun yang konon memiliki resiko tinggi, mungkinkah Siti yang sempat mengalami keguguran di tahun 2015 lalu jadi trauma sehingga ekstra hati-hati? Menurut doktor kalau kita miscarriage, keguguran, dan selepas itu kita lagi cepat kan. Ya saya ingin dia cepat karena menanti 9 tahun tu walaupun saya tidak menjangka, saya tidak sangka yang saya hamil ketika itu karena saya lagi sibuk konsert sama Ibu Heti lagi perkahwinan anaknya Datuk dan Datuk K juga kena demam berdarah, demam denggi. Jadi ketika itu mungkin saya agak tidak punya cukup rehat, tidak betul-betul tenang kan. Jika kehamilan terjadi di atas usia 35 tahun, ada beberapa kekhawatiran kita yang mana kita bisa sebut sebagai high risk pregnancy. Tapi bukan berarti setiap kehamilan di atas 35 tahun itu tidak sehat. Intinya sih kita harus lebih hati-hati. Nih ya, tiap orang juga beda-beda. Ada juga yang hamil nggak ngerasain apa-apa. Ada yang hamil sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur karena lemas, muntah terus. Jadi ya adaptasi kehamilan sama tubuh seseorang juga beda-beda. Mengandung di usia nyaris mendekati 40 tahun, kabarnya memang menyisakan sikap ekstra hati-hati dari Siti Nurhaliza hingga menggulirkan sejumlah pengumuman mengejutkan. Pasalnya lewat konferensi pers yang digelar Siti Nurhaliza pekan ini, Siti mengungkap keputusan untuk berehat alias cuti dari dunia hiburan dalam jangka waktu yang tak bisa ditentukan demi calon bayi yang ada dalam kandungannya saat ini. Apa yang terjadi dengan Siti Nurhaliza? Mungkinkah ini sinyal Siti akan mundur pelan-pelan dari panggung hiburan sebagai diva demi berkonsentrasi menjadi ibu? Entahlah, yang pasti kehamilan pertama Siti ini disambut ekstra bahagia dan harapan tinggi sang suami untuk bisa menimang anak perempuan yang akan menjadi cahaya mata rumah tangga Siti Nurhaliza. Pasalnya ketiga anak tiri Siti semuanya adalah anak laki-laki. Saya memutuskan untuk berehatlah ya disebabkan kehamilan saya. Saya amat mengharapkan sebab ialah Siti belum lagi punya anak. Saya dah anak. Walaupun saya begitu mengharapkan, cuma syukur kali ini jika diizinkan saya mendapat seorang puteri lah kot. Amin. Saya mengharapkan doa kalian supaya kandungan saya akan orang kata membesar dengan sihat, diberi kesempurnaan dan saya dikurniakan anak yang soleh ataupun solehah yang menjadi impian saya selama ini. Dan saya juga doakan semoga wanita di luar sana yang sama menanti cahaya mata juga dikurniakan Allah secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Doakan kesihatan saya ya. Hai semuanya, aku Michelle Judith. Jangan lupa saksikan Flash Today setiap jam 6 pagi hanya di SCTV 1 untuk semua. Indahnya cinta pekan ini tengah mewarnai hari-hari pesinetron muda Angga Putra. Pasalnya tanpa malu-malu, sang kekasih Fasa Waroka menunjukkan perhatian ekstra terhadap kondisi mata Angga yang konon sedang bermasalah dan harus menggunakan kacamata. Nah, bagaimanakah romantisnya kisah cinta muda Angga bersama Fasa? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar bahagia dari pernikahan Derby Romero di Pulau Dewata Bali usai jeda pariwara berikut ini.